Halo guys, jadi ya kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update ya dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Aduh, sorry guys, batuk ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya seperti yang saya bilang tadi pagi, sebenarnya dia itu berada atau open di harga CPR ya, yang dimana menandakan bahwa sebenarnya ada keraguan di dalam market mau markup lagi ya, mau dia naik lagi atau dia turun teman-teman gitu, karena harga berada di CPR tengah-tengah nih gitu ya. Terus nanti malam juga kalau kita lihat ada GDP kuartal 2 report ya, itu lumayan bagus untuk USD. Lalu kalau kita lihat juga untuk report dari new home home sales yang kemarin, penjualan itu juga sebenarnya cukup bagus juga untuk USD, yang dimana kalau kita lihat dolar tuh naik sekitar 0,6% untuk yang kemarin ya teman-teman ya gitu ya. Jadi memang dua komponen ini memang cukup bagus. Untuk GDP belum ya, masih baru prediksi, tapi ya let's see nanti bagaimana gitu. Lalu kalau kita lihat juga untuk hari ini itu selain ada GDP, ini ada jobless claim ya, jobless claim dari 219 ke 224 ini kurang bagus untuk USD. Dan durable goods order yaitu dari 9,9 ke minus 2,8 itu kurang bagus. Tapi ya yang utama di sini adalah GDP yang report kuartal 2 teman-teman gitu ya. Kemudian ada lagi di jam 20.20 ya, atau jam setengah 9-an lah, ini ada The Fed ya, Powell, ada Om Powell mau speech teman-teman ya. Ini good morning yang cukup mahal kalau bagi kita seorang trader ya gitu ya. Let's see ini bagaimana hasilnya. Misalnya kalau udah berhubungan dengan The Fed ya, Chair Powell speech ya, it's a different level guys. Jadi ya let's see, yang penting kita harap tetap carefully kalau mau entry ya, karena memang ini cukup berbahaya teman-teman gitu ya. Mungkin bisa ya market spike naik terus turun, atau turun terus naik ya, who's know gitu kan gitu. Tapi kalau kita lihat memang untuk saat ini pastinya si The Fed ini mau menangin US-nya teman-teman gitu. Jadi ya mungkin kalau saya lihat di sini masih ada possible untuk USD naik kembali gitu teman-teman gitu. Oke. Nah kalau untuk technical memang nggak banyak perubahan ya kalau technical di sini. Artinya untuk secara technical ya, yang pertama yang perlu saya pantau itu di 4 hours ya teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena posisinya ya untuk 4 hours ini itu dia sudah mulai breakout ya. Jadi kalau misalkan dia closing di atas 2661 ya, dia possible breakout dan nanti possible reach new high lagi atau ATH yang di sini teman-teman gitu ya. Karena ini walaupun kita lihat nih ya di intraday kayak 1 jam ini kan nggak breakout ya, tapi di 4 hours ya clear ya, dia akan lanjut naik kalau dia bisa closing 4 hours di 2661. Nah ini 4 hours itu sekitar masih 3 jam lagi teman-teman gitu, jadi baru running 1 jam gitu ya gitu. Jadi masih cukup banyak waktu dia untuk berkutik di range ini ya. Dan dari tadi dia main di 26 berapa, 2660 2663 ya, nggak lari jauh dari range ini teman-teman gitu ya. Kemudian ini juga ada symmetrical triangle ya di sini, symmetrical triangle yang dimana sebenarnya symmetrical triangle ini juga berfungsi sebagai area resistance sama support nantinya itu ya, apakah dia akan breakout atau tidak gitu ya teman-teman ya gitu. Nah kalau dia breakout ke bawah, targetingnya itu paling dekat ya, itu ada di 2647 ya di S1. Kemudian ada di berapa tuh tadi ya, nah di 2638 ya, 2638 sama 2623 gitu teman-teman. Jadi ada 3 level yang perlu kita perhatikan ketika dia break dari 2550 ke bawah ya. Yang pertama 2647 itu S1, kemudian 2683 ya, 2638 yaitu yang kedua, terus ketiga itu di 2623 ya, dimana kalau untuk range ya dari sini, ini adalah range area akumulasi sebelum dia bikin new ATH lagi teman-teman di sini ya. Ini bisa jadi targeting kita untuk saat ini yang paling dekat di sini teman-teman gitu. Oke. Nah kemudian untuk saat ini pun sebenarnya kalau kita lihat dari OI ya, let's see. Nah kalau dari OI ya, ini masih yang 24, kita refresh dulu karena udah update juga teman-teman. Nah ini udah update tanggal 25 ya, 0 DTE
Jadi kalau dari OI sebenarnya masih ada di 2700 ya, 2700, kemudian 2685, 2690 ya, itu masih ada, cuma memang nggak sebanyak yang kemarin lagi teman-teman gitu. Nah kemudian ada lagi untuk yang hari ini ya kita bahas ya. Kemudian kalau untuk ke bawahnya itu ada 2655, 2660 ya, sama 2640-an teman-teman di sini gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk harga opennya. Harga opennya untuk gold ini ya, dia ada di 2657, berarti kita ambil di 2655 teman-teman ya. Kalau kemarin kan gold ditutup doji melemah ya, merah gitu kan. Nah, untuk hari ini ya belum tahu nih dia akan ditutup apa gitu. Ya, di berarti 2655. Nah, 2655 berarti di sini teman-teman. Nah, ini harga opennya dia. Berarti di atas 2655, ini targetingnya dia 2675 ya kan, 2685, 2690 sampai 2700 gitu. Lalu di bawah 265 itu ada 2640 ya. Kemudian untuk saat ini di 2615 ya. Lalu 2625 sampai 2600 atau 2600 teman-teman gitu. Ya memang kalau kita lihat memang masih agak sepi ya, berbeda dengan hari Jumat nanti ya. Jumat nanti itu cukup banyak kalau kita lihat ya, bahkan numpuknya tuh banyak kan di bawah semua teman-teman gitu untuk hari Jumat nanti gitu ya teman-teman ya gitu ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana, soalnya memang untuk hari ini pasti mereka wait and see juga ya, karena memang ada report dari GDP kuartal 2, lalu ada Powell ya, jadi mereka mau lihat dulu nih nanti hasil dari si Powell speech itu bagaimana gitu teman-teman ya. Oke. Intinya kalau secara TA ya sama OI data udah mulai biris ya untuk OI datanya, dan untuk TA ini masih bullish ya sebenarnya, sorry ya, untuk TA masih bullish kecuali si 4 hours ini tidak closing di atas 2661 teman-teman. Selama dia nggak closing di atas 2661 itu masih aman gitu sebenarnya untuk dia break support ya di sini teman-teman. Tapi kalau misalkan 4 hours ada kesempatan untuk close di 2661 ke atas, nah itu baru agak bahaya. Kenapa? Karena masih bisa dia untuk naik kembali ke atas gitu teman-teman ya. Gitu sih gitu ya. Itu memang untuk mapping nggak banyak update, masih sama kayak kemarin ya. Paling di sini saya cuma bantu untuk update OI datanya aja teman-teman, karena memang banyak dari kalian yang DM, bang tolong update OI datanya, tolong update OI data ya. Ini sudah saya usahakan ya untuk update, dan semoga dengan update OI data seperti ini bisa membantu kalian juga dalam memantau kondisi market ya, dan juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk trading kalian sehari-hari teman-teman gitu. Oke ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan untuk kalian saat ini ya kan ya. Banyak perubahan untuk technical sih enggak ya, enggak banyak perubahan banget ya. Paling kalau untuk saat ini yang perlu kita pantau itu nih OTH di sini ya, dan ini berdasarkan dengan technical analysis. Sedangkan kalau kita bahas dari OI data ya, itu tuh dia berdasarkan dengan sentimen market teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin itu sih ya. Mohon maaf saya nggak bisa panjang-panjang video karena tenggorokan saya bermasalah, lagi kalau ngomong itu suka batuk gitu ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.